5, 4, 3, 2, 1, 0. Morning, students! How are you today? I hope all of you are in fine condition. So, hari ini kita akan memasuki tema 3 subtema 2 pembelajaran 5 dan juga 6. Jadi anak-anak, ambil buku temanya, kita akan mulai pembelajarannya. Tapi sebelum itu, please mau semua anak-anak berdiri, kita tepuk PPK dulu. Come on, tepuk PPK! Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, tepuk semangat, 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 salam literasi, ayo membaca. Well, anak-anak, jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 3, pembelajaran 5, tema 2, tema 3, pembelajaran subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kita akan besok akan memasuki subtema 3 dan kita harus banyak mengejar nih. Kita harus berpacu. Karena apa? Ujian bulanan sudah minggu depan. So, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semua tengadahkan tangannya, lipat tangannya. Mari kita berdoa bersama. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we will begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Oke, ambil buku tema 3-nya. Kita akan mulai pembelajarannya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Hello students. So today we are going to learn about tema 3 subtema 2 pembelajaran 5. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pembelajaran 5. Anak-anak harus tetap fokus karena nanti minggu depan kita sudah akan memasuki ujian bulanan 2. Nah, jadi anak-anak sekarang ambil buku tema 3-nya, buka bukunya di tema 3 subtema 2 pembelajaran 5. Oke, sudah dibuka anak-anak. Nah, coba dilihat di situ ada Benny dan teman-temannya yang sedang bermain sepak bola. Kita baca sama-sama ya. Bermain sepak bola. Pagi ini, Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Nah, jadi anak-anak sebelum kita berolahraga, itu disarankan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola. Kemudian, mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Nah, Miss yakin anak-anak Miss di rumah juga pernah bermain sepak bola ya anak-anak. Permainan sepak bola terdiri dari 11 pemain ya anak-anak. Ada 1 kiper dan kiper yang fungsinya untuk menjaga gawang. Sedangkan pemain yang lain bertugas untuk menggolkan atau memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Nah, pemain atau tim yang mencetak gol paling banyak adalah pemenangnya. Nah, coba kita buat suatu cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, jadi itu ada gambar anak-anak sedang bermain bola lalu terjatuh. Kemudian dibawa ke kesehatan atau ke UKS, lalu mereka berdamai. Nah, jadi permainannya sportif ya anak-anak, saling menolong. Nah, Miss akan bikin seperti ini. Benny dan Edo sedang bermain sepak bola bersama. Nah, itu ada di gambar yang pertama kan anak-anak. Lalu tanpa sengaja Benny menendang kaki Edo hingga terjatuh. Itu alur untuk gambar yang kedua.
Lalu Benny menolong Edo berdiri. Benny membawa Edo ke UKS. Nah, itu ada pada gambar yang ketiga. Edo diobati oleh dokter yang ada di UKS. Dan kemudian Benny meminta maaf kepada Edo. Nah, itu ada di gambar yang keempat. Nah, anak-anak boleh buat cerita sendiri ya. Anak-anak Miss semua, coba kalian tanyakan kepada teman-teman kalian tentang warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi mereka. Jadi kalau misalnya lagi di rumah, boleh tanya mama, papa, adik, atau kakak. Nah, anak-anak, setiap orang itu memiliki hobi, makanan kesukaan, dan warna kesukaan yang berbeda-beda. Belum tentu warna kesukaan Miss Eka sama dengan warna kesukaan anak-anak semua. Dan belum tentu juga makanan yang Miss suka kalian suka. Nah, jadi bagaimana sikap kita kepada teman-teman yang berbeda warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi dengan kita? Apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan tersebut? Nah, sikap kita jika ada teman yang memiliki perbedaan hobi, warna kesukaan, dan berbeda daerah atau suku. Yang pertama adalah kita harus saling menghargai anak-anak meskipun berbeda, ya kan? Lalu tidak mengejek teman yang memiliki kesukaan warna, hobi, atau daerah yang berbeda dengan kita. Kemudian selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan teman. Jadi meskipun kita memiliki hobi, warna kesukaan, dan daerah atau suku yang berbeda, kita harus tetap bersatu, saling menghargai, dan tetap berteman akrab. Itulah namanya kita menerapkan sila Pancasila, yaitu sila kelima. Oke anak-anak, jadi sekian dulu mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, setelah ini Miss Eka akan melanjutkan ke pembelajaran 6 supaya hari ini kita menuntaskan mengenai subtema 2. Oke, stay tune ya anak-anak. Oke, seperti yang Miss Eka bilang tadi, kita akan melanjutkan ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Yuk kita baca sama-sama pasar kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas semakin menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Nah, jadi di kelas anak-anak sedang melakukan kegiatan jual beli ya anak-anak. Nah, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini dengan kosakata yang benar. Number 1, siswa yang menjual barang disebut benar penjual. Number 2, siswa yang membeli barang disebut apa anak-anak? Ya, pembeli. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan jual beli barang. Bagus. Lalu number 4, siswa membeli barang menggunakan apa anak-anak? Uang. Nah, coba sebutkan barang yang dijual di pasar kelas. Ada banyak sekali tadi ya anak-anak barang-barang yang dijual di pasar kelas. Ada jajanan dan juga alat tulis. Dan beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas, yaitu jawabannya adalah tarian. Nah, Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Jadi anak-anak, tahukah kamu bahwa nilai uang dapat disusun dari pecahan uang lain
yang memiliki nilai berbeda-beda loh. Nah, jadi contohnya uang Rp5.000 dapat ditukarkan dengan banyak cara. Coba kita lihat, ada uang Rp5.000. Jadi ini bisa kita tukarkan dengan menggunakan uang 1.000 yang akan di Rp1.000, tapi dia sebanyak berapa lembar anak-anak Rp1.000-nya? Ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jadi jika dia dipecahkan dengan uang 1.000, maka membutuhkan 5 lembar uang 1.000. Kalau kita pecahkan dengan pecahan uang 500, maka ada 500, kemudian 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000. Jadi ada 10 keping pecahan uang 500 logam yang jumlahnya pun sama, yaitu 5.000. Atau boleh juga dengan pecahan uang 2.000 ditambah dengan uang 1.000, itu masih 3.000. Lalu kita tinggal menambahkan 2 lagi uang 1.000 hingga mendapatkan hasil 5.000. Nah, ini biasa diterapkan ketika kita mendapatkan kembalian ya anak-anak. Lalu pecahan uang dapat ditukar dengan beberapa pecahan uang lain yang nilainya sama. Oke, nanti Miss Eka akan jelaskan lebih lanjut melalui pembelajaran ISPS ya. Siswa menjual berbagai makan dan minuman. Ada juga yang menjual alat tulis anak-anak. Jadi ada bermacam-macam harga dari barang dagangan anak-anak tadi. Seperti pisang harganya 500, lalu jus harganya 1.000, kemudian ada es lemon tadi harganya 2.000 dan buku harganya 3.000. Barang apa yang paling murah anak-anak? Benar, pisang goreng. Lalu barang apa yang harganya paling mahal di situ? Coba lihat, ada buku. Kemudian urutkan barang tersebut berdasarkan yang paling murah anak-anak. Nah, kita lihat yang paling murah di situ ada pisang goreng, lalu disusul dengan es teh, lalu es jeruk dan juga buku. Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa ya kan anak-anak, tadi udah kita baca. Nah, beberapa siswa menari menanam jagung. Nah, gerakan menari menanam jagung ini anak-anak ada seperti di gambar yang kalian lihat. Nah, jadi gerakan awalnya ketika masuk panggung, gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kaki jalan di tempat anak-anak. Lalu gerakan tangan berayun dari depan ke arah muka. Kemudian ada gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dan lutut ditekuk, pandangan ke telapak tangan, seolah-olah sedang menanam jagung ya kan? Lalu gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Lalu ada gerakan mengambil cangkul, tangan kanan ke bawah, tangan kiri dan kaki menyilang, dilakukan secara bergantian. Lalu ada gerakan mencangkul, yaitu kedua tangan melakukan gerakan mencangkul. Lututnya sedikit ditekuk anak-anak, jadi seolah-olah sedang mencangkul. Kemudian tangan kanan di pinggang, tangan kiri di samping kepala. Lalu gerakannya sambil jalan di tempat ya anak-anak. Lalu kemudian kedua tangan diayun sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Jadi anak-anak boleh mempraktekkan gerakan tarian dari mencangkul tadi. Alright, nah anak-anak kalian boleh mengerjakan soal yang ada di video Miss Eka ini. Tuliskanlah di buku catatan kalian. Well, kita sudah menyelesaikan subtema 3 and thank you for watching. Nah anak-anak, begitulah pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak bisa mengerti dan terus berlatih menggunakan buku PBT-nya ya anak-anak. Karena apa? Semakin banyak kamu berlatih, maka kamu akan semakin mengerti. Oke, sampai ketemu di pembelajaran besok. Bye-bye.